Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk hari ini dan besok. Jadi hari ini itu hari terakhir ya, bulan Februari, tanggal 29 Februari 2024, tahun kabisat berarti ya. Jadi saya sudah bahas video pertama 8 saham, ini saya akan bahas video kedua 8 saham yang lainnya. Kalau yang mau nonton bagian pertama silahkan nonton. Pada saat saya bahas itu sesi satu break ya. Jadi tujuannya saya bahas, setelah itu saya upload di YouTube. Sebelum penutupan, kalau Anda misalnya tertarik beli, Anda bisa beli. Atau misalnya kalau sudah beli ya Anda jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang saya informasikan ya seperti itu ya. Jadi saya akan sharekan dulu. Yang pertama, oh ya tadi yang saya bahas adalah AMMN, ASII, ENKP, Brand, ISAT, Medco, Akra, dan BTPS. Nah, kali ini yang saya bahas adalah mulai dari TPIA ya. Jadi kalau kita lihat TPIA, memang kalau kita lihat dari bandingan sebelumnya ya, satu kali, dua kali, memang risikonya lumayan besar ya. Jadi saya ingatkan itu, tapi bukan berarti dihindari enggak. Tapi kalau kita lihat di sini, ini potensial untuk TPIA itu bagus karena sebelumnya dia konsolidasi di range-nya antara 4260 sampai 4840. Ini dia kelihatannya akan breakout. Jadi kalau mau buy sekarang boleh atau bertahap aja naik ke atas 4840, Anda tambah lagi average up. Target price berikutnya adalah 5475, kemudian berikutnya lagi targetnya di 6125. Yang mau buy on weakness, sana saya bisa tunggu di sekitar area 4200 sampai dengan 4260. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness ya. Buy on weakness itu ketika dia koreksi, rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya seperti itu ya. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher yang mana di sini adalah naik ke atas 4840 kita buy target price berikutnya 5475 6125 ya kurang lebih seperti itu. Trading itu sebenarnya gampang ya, asal kita sudah tahu di mana kita jual, di mana kita pasang trade stopnya, stop lossnya. Kalau misalnya dia naik lagi, kalau mau nambah lagi itu di mana. Ini kan sudah saya gambarkan garis-garisnya, tinggal ikutin aja. Ya seperti itu cukup. Berikutnya CMNT ya, hari ini rebound. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya dia breakout seperti ini ya, candlenya lumayan tinggi, dia besoknya masih bisa higher high, walaupun mungkin 2 hari berikutnya dia koreksi. Tapi sejauh ini memang kalau jangka pendeknya ini masih downtrend. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di banyak MA20 ya. Tetapi kalau yang rajin mencatat ya, mengikuti saya, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1090 ya. Ini saya perpanjang aja. Sebelumnya saya gambarkan di sini ya. Kemudian 1040. Nah, kalau nggak dikasih kan saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Range berikutnya berarti 1090 ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya kalau Anda mau buy boleh. Kalau naik lagi ke atas 1140, Anda tambah lagi average up, breakout ke atas 1190, tambah lagi target price berikutnya 1240 dan 1300. Ya, kurang lebih seperti itu untuk CMNT cukup. Berikutnya untuk Excel. Kalau kita perhatikan di sini untuk Excel, dia itu MA20-nya masih datar, sideways ya. Harganya sudah di atasnya MA20-nya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini swing high-nya di sini di 2270 ya. Eh, Kemudian kalau kita lihat di atasnya lagi 2450 ya. Kalau kita lihat ini ekor panjang ke atas ya. Kalau ekor panjang ke atas itu berarti eh, dia bakalan turun Pak Sunar. Ya memang sih petanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya ini dia ekor panjang ke atas, dia malah naik lagi. Jadi ekor panjang ya inverted hammer ya namanya ya, ekor inverted hammer tapi ini ekornya panjang. Tangkainya banyak eh, panjang ya seperti itu memang risiko turun tapi belum tentu ya. Yang penting fokusnya tetap di trennya. Ini kan sideways-nya masih trennya masih sideways. MA20-nya mendatar, harganya masih di atas MA20-nya masih menarik. Kalau mau buy minus ya tunggu aja di 2270 atau maksimum Anda bisa tunggu di area sekitar sini ya. Ini sekitar area 2170 sampai 2200-an ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Areanya sudah saya gambarkan di sini ya, saya kotakin ya untuk buy omnibusnya. Kalau misalnya nggak dikasih kita buy high sell higher. Loh, buy-nya di mana? Nah, kalau kita lihat high-nya sebelumnya kan di 2370 ya, ini di sini ya. Ini high-nya sebelumnya ya. Jadi kalau sebelum penutupan nanti atau besok paginya berhasil bertahan di atasnya 2370, kita buy naik ke atas 2450 tambah lagi average up untuk target price berikutnya untuk Excel dia di area 2560. Ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini untuk Excel masih cukup menarik kalau mau buy silakan jangan ragu-ragu. Yang penting pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Humi ya. Kalau Humi kalau kita lihat di sini dia masih cukup menarik kalau mau buy. Cuma saya ingatkan ini risikonya tinggi. Maksudnya gimana Mas Sunar? Jadi kalau kita lihat fluktuasinya tinggi, volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Tiba-tiba surut volumenya. Jadi jangan sampai Anda itu agresif belinya sebanyak-banyaknya, pakai margin nanti kena banting.
eh, tiba-tiba turun, Anda nggak bisa jual. Kalaupun jual nanti drag-nya jauh banget ya seperti itu ya. Jadi yang di sini kalau mau buy, mau langsung buy boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 95, buy-nya bertahap aja naik ke atas 118 tambah lagi average up. Target price berikutnya di sini kurang lebih sekitar 160-an ya, saya gambarkan ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Kalau mau buy weakness sekitar area 82 lah ya, 80 sampai 82. Artinya kalau dia turun di bawahnya 82, ya kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 82 kita berusaha buy ya. Naik ke atas 95 tambah lagi average up target price berikutnya 118 dan 160. Yaitu Umi ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BRPT ini memang masih di bawah ya. Dia testing area support 950. Kalau kita lihat dari trennya itu masih downtrend ya. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya di bawah MA20-nya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya, ya kalau kita lihat di sini berhasil naik ke atas area 1040, kita buy atau buyback naik ke atas 1150 tambah lagi average up. Pakai price berikutnya 1280, 1445, 1670 dan 1950. Jadi bertahap aja, bayinya nyantai aja. Memang resiko ya Mas Yan, ini masih melandai. Pasang stop lossnya di 940, low-nya kan 945 ya, pasang 940 lah, maksimum di 900 ya. Kalau turun di bawahnya 900 ya jual dulu semuanya, karena dia resikonya bisa turun lagi ke bawah. Ini lumayan menarik sih kalau BRPT kalau mau spekulasi buy on weakness. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk NICE NICE saya nggak kenal sama apa ini ya terus terang aja ini belum lama IPO sepertinya ya. Tapi saya bahas karena transaksinya lumayan menarik. Saya nggak tahu ya ada aksi korporasi apa. Anda cek sendiri apakah labanya naik naik tinggi dan lain-lain. Tapi di sini saya bahas dari price actionnya ini uptrendnya masih bagus ya. MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Mau buy sekarang boleh atau tunggu buy weakness di 700 ya terdekatnya ya. Atau 650 kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas kita buy atau sekalian tunggu buy high sell higher naik ke atas 760 kita buy yang sudah punya tambah lagi boleh yang belum punya buy high sell higher boleh target price berikutnya 790 dan 895 itu untuk nice ya banyak pertama aja tapi jangan terlalu banyak karena kalau kita lihat volumenya juga sering hilang ya. Jadi likuiditasnya juga kita pertanyakan sesuai dengan risiko profil aja jangan terlalu banyak ya kalau habis seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk Fire. Ya, kalau kita lihat di sini untuk emiten Fire itu dia masih bagus uptrendnya. Kalau kita gambarkan area supportnya ini dari swing low sebelumnya sini 105. Jadi kalau terlalu jauh Anda bisa pakai acuan di sini aja 112. Jadi Anda boleh buy sekarang, target pasang stop loss-nya di 112 dan 105. Nah, di sini kalau dia berhasil breakout higher high lagi di atasnya 130, kita boleh tambah lagi average up naik ke atas 144 tambah lagi target price berikutnya di sini di 171 kemudian berikutnya lagi di sini di 210 ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih untuk Fire dia masih cukup bagus. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya juga di atasnya MA20-nya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau buy sih bertahap aja. Kalau misalnya takut-takut ya jangan terlalu banyak. Memang karena ini resikonya juga lumayan tinggi. Volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Naik tinggi kemudian besoknya volumenya hilang seperti ini. Ya, hilang. Jadi takutnya kalau Anda agresif tiba-tiba hilang nanti turunnya bisa dragnya bisa dalam karena em, banyak yang jual ya. Yang beli juga jarang ya seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk Fire. Kemudian untuk satu saham lagi ini belum 16 ya. Sebentar saya hitung 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ya. Mungkin satu saham lagi sebentar. Saham yang ada dalam daftar saya slash Fire Inco ya. Inco sebentar. Oh bukan Inco sih. Bentar. Ada beberapa. Oh ada Ro cuan sebentar. Oh ya, ada Ro ya. Bentar. Saya cek ulang lagi. Nanti saya hampir lupa nanti NISP atau Adaro ya. Oh, Adaro ya. Jadi kalau kita bahas di sini Adaro eh, dia ini kesempatan untuk buy weakness ya. Memang masih lesu ya. Tadi ada orang yang di grup saya juga bilang Adaro lesu banget. Sebenarnya Adaro ini kesempatan untuk buy weakness kalau dia masih bertahan di atas 2400 paling tidak Anda bisa take profit 2500-an ya. Lumayan ya satu rupiah ya. Gitu ya. Jadi target price berikutnya di 2600-an. Ini sideways-nya di 2400 sampai 2600. Mungkin dia nanti sentimen dividen dia akan naik lagi ya seperti itu ya. Paling tidak 2600 lah. Selama dia bertahan di atasnya 2400, Anda pasang aja stop loss-nya di
low-nya di sini 2360 dan maksimum di 2320. Jadi masih belum terlalu jauh dari stop loss-nya. Baiknya bertahap aja kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2450, Anda mau tambah lagi average up atau yang belum punya buy high sell high. Maaf, buy high sell higher silakan ya. Masih memungkinkan paling tidak 2550 lah dikasih ya seperti sebelumnya di sini 2570 atau swing high di sini kan sebelumnya kalau kita perhatikan di 2530 ya. Ya lumayan lah dari 2450 ke 2530-an minimal ya. Dalam waktu yang nggak terlalu lama juga ya. Dan dia lumayan bertahan kuat di sejauh ini ya. Swing low yang di sini dia higher high daripada swing low-nya maksud saya higher low daripada swing low yang di sini ya. Ya, sebentar saya gambarkan. Ini swing low yang sebelumnya di sini. Kemudian kan yang terakhir dia testing swing low-nya di sini. Jadi dia masih lebih tinggi ya swing low-nya. Walaupun dia masih lesu di bawah. Mudah-mudahan sukses kali ini. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Jangan lupa untuk nonton yang bagian pertama. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Tetap semangat.